Puji Tuhan, Salam, kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana menghayati kehadiran Tuhan. Sekarang hari ini kita akan berbicara tentang bukti mengalami kehadiran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang percaya harus sungguh-sungguh mengalami dan membuktikan bahwa Allah adalah pribadi yang hidup dan benar-benar nyata. Kalau seseorang percaya bahwa Allah ada, hidup dan bisa nyata, ia mestinya dapat mengalami Allah yang hidup dan nyata tersebut secara real. Dengan hal ini, seseorang dapat memiliki kesaksian dalam batin bahwa Allah itu hidup, nyata, dan dapat dialami secara real. Bagaimana kita dapat membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang hidup? Membuktikan bahwa Allah ada dalam kehidupan pribadi itu dilakukan bukan karena mengalami kuasa mujizatnya. Terkait dengan kuasa dan mujizat, iblis pun sanggup melakukannya. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini, ada beberapa bukti yang membuat seseorang dapat membuktikan bahwa Allah itu ada, hidup, dan real, dan bisa dialami oleh kita. Apakah buktinya? Satu, ketika seseorang mengalami perubahan karakter. Perubahan karakter ini semakin membuatnya berkodrat ilahi. Semakin hari ia dapat merasakan betapa luar biasa keagungan kepribadian yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Kalau menengok tahun-tahun sebelum seseorang bersungguh-sungguh belajar kebenaran, ia dapat melihat perbedaan yang sangat mencolok antara kehidupan dahulu dengan kehidupan sekarang. Kita merasakan dan menghayati betapa hebat kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita agar kita mengalami perubahan. Dari hal ini, kita memiliki kesaksian dalam batin bahwa Allah itu ada, hidup, dan bisa dialami secara real. Dengan kehidupan seperti ini, kita barulah dapat menjadi berkat bagi semua orang. Dalam hal ini, kita barulah bisa mengerti bagaimana menjadi saksi Kristus. Yang kedua, perasaan damai sejahtera yang sangat kuat melebihi kesenangan dan kebahagiaan oleh apapun dan oleh siapapun. Perasaan damai sejahtera dan bahagia tersebut belum pernah kita alami sebelumnya. Semakin hari damai sejahtera tersebut akan semakin kuat. Hal ini membuat kita tidak terikat oleh suatu keinginan, kesenangan, atau kebahagiaan apapun. Orang-orang yang dapat menikmati damai sejahtera Allah secara benar dan proporsional tidak mungkin dapat tertawan oleh percintaan dunia. Mereka dapat memenuhi yang dikatakan dalam firman Allah, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Mereka bisa mengikut Yesus dengan prinsip serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dalam Lukas 9 ayat 58. Hanya orang-orang yang seperti ini yang dapat mewujudkan firman Allah untuk mengumpulkan harta di surga dan memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Mereka barulah dapat dikatakan sebagai orang yang bukan berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari surga. Di dalam Matius 17 ayat 14 silakan dibandingkan saudara. Yang ketiga, perasaan tidak takut menghadapi apapun. Hal ini tidak pernah terpikir sebelumnya, sebab kita belum pernah mengalaminya. Saat mengalaminya,
kita sendiri akan menjadi kagum bahwa ternyata kita bisa menjadi begitu kuat dan kokoh menghadapi segala keadaan. Kita bukan saja tidak takut menghadapi ancaman dan keadaan yang paling penting seperti bagaimanapun, bahkan kita tidak bisa menjadi kuat. Keberanian yang paling menakjubkan adalah ketika kita tidak takut menghadapi kematian. Ini yang terpenting, saudara. Kematian yang merupakan momok yang menakutkan malah menjadi hari atau saat yang dinanti-nantikan. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kematian itu sendiri sebenarnya sebuah kemurahan Tuhan. Hingga orang yang sakit tidak berkelanjutan ataupun dalam kondisi orang-orang yang sekarang ini mengalami kematian, baik itu orang awam, hamba Tuhan ataupun orang dunia itu, mereka tidak mengalami seperti situasi seperti ini. Kalau kita lihat secara positifnya, kalau saya katakan ini sebuah kemurahan Tuhan, ini sebuah kasih karunia. Karena Tuhan izinkan orang-orang tersebut tidak mengalami kondisi seperti yang sedang kita alami hari ini. Jadi kematian bukanlah bencana atau malapetaka, melainkan menjadi jembatan emas untuk menuju kemuliaan bersama dengan Allah. Yang keempat, perasaan mengasihi Allah yang sangat kuat. Perasaan cinta belum pernah kita alami. Perasaan cinta kasih ini mendorong kita untuk melepaskan segala sesuatu yang kita miliki demi untuk kepentingan Tuhan. Pelayanan pekerjaan Allah tidak lagi menjadi kewajiban, tetapi menjadi seperti kebutuhan. Dengan hal itu, kita barulah bisa memahami pernyataan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Coba kita lihat ini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang mengasihi Allah dengan benar, kebutuhannya hanya bisa untuk menolong atau kebutuhannya adalah menolong sesama dengan kemuliaan Allah. Orang yang seperti inilah yang dikatakan bisa membuktikan tentang kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Hal ini mendorong untuk mengasihi orang di sekitar kita dengan tulus dan dengan hati yang membara. Seperti situasi sekarang Bapak Ibu, banyak kesempatan untuk orang Kristen untuk menjadi jembatan atau saluran bagi mereka yang saat ini sedang benar-benar membutuhkan uluran tangan orang-orang yang punya hati yang diberkati untuk peduli dengan sesamanya. Perasaan cinta kasih kepada Allah ini akan membangkitkan kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan di kerajaannya nanti. Lalu yang kelima, kesadaran dan penghayatan bahwa bumi ini bukan rumah kita. Hal ini sering saya katakan bahwa bumi ini bukan rumah kita. Memberi perasaan yang kuat kepada kita untuk kembali ke sorga, kembali kepada rumah Bapa. Kematian tidak lagi menakutkan. Orang yang masih takut mati menandakan bahwa ia belum menemukan Allah secara real atau menemukan Allah secara benar. Bumi yang kita huni ini sebenarnya bukan bumi yang dirancang oleh Allah. Bumi ini telah menjadi produk gagal karena pemberontakan manusia pada awalnya. Tuhan Yesus menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Kalau Tuhan sudah pergi dan menyediakan tempat bagi orang percaya, Ia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat tersebut. Sebab Ia ingin di mana Ia berada, orang percaya juga ada. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Harus direnungkan bahwa kesulitan kita hidup di bumi ini bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan ingin membuat kita yang benar-benar untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi mustahil kalau kehidupan kita tidak menjadi seperti Yesus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
kita akan membuktikan atau kita bisa membuktikan mengalami kehadiran Tuhan itu lewat hal-hal yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini. Saya terus berdoa saudara sehat dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala COVID, diberkati dalam segala keperluannya. Tuhan berkati pelayanan saudara, pekerjaan, bisnis, studi, bahkan keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.